Halo kawan-kawan, selamat datang kembali dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Tentunya di konten pembahasan soal pengetahuan-pengetahuan hukum ya. Eh, dan salam literasi dan salam penegakan hukum. Di video kali ini tentunya saya akan menjawab atau membahas ya, lebih tepatnya tentang perjanjian lisan ya. Seperti apa uh, atau pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah perjanjian lisan itu diakui oleh hukum ya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kerap kali kita temui bahkan kita lalui ya, uh, kita melakukan perjanjian-perjanjian lisan ya, melalui kesepakatan lisan atau tidak tertulis seperti itu. Lalu pertanyaan yang muncul adalah seperti apa hukum melihat perjanjian ini? Apakah perjanjian ini sah di mata hukum ya. Sebelum membahas terlalu jauh tentang perjanjian lisan atau tidak tertulis tadi, saya akan mencoba untuk membedah yang lebih substantif perihal perjanjian ya. Kita akan membahas tentang apa sebenarnya definisi dari perjanjian. Merujuk pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasannya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau orang lain, lebih tepatnya demikian. Atau bahasa sederhananya adalah si A dan si B menyepakati atau berjanji misalnya jual beli terhadap suatu objek atau barang ya, demikian. Lantas untuk menjawab pertanyaan tadi kawan-kawan, kita akan merujuk lagi dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Karena ketika kita mempersoalkan perjanjian yang sah, tentu kiranya dalam level pembuktian nanti ya, perlu ditelusuri apakah perjanjian ini sudah memenuhi syarat ya. Seperti yang kita ketahui dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada empat faktor yang paling substantif mengenai syarat sahnya suatu perjanjian ya. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Nah, artinya si A dan si B sudah menyepakati dilakukannya perjanjian. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan tadi. Kecakapan dalam arti ini adalah apa? Cakap dalam artian apakah subjek hukum si A dan si B ini sudah memenuhi kategori umur yang ditentukan oleh hukum ya. Apakah sudah cakap hukum dalam istilahnya ya. Sementara yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Artinya apa? Mereka berjanji pada suatu hal-hal tertentu, ada objek yang dijanjikan gitu loh. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Artinya apa? Bukan perjanjian yang dilakukan antara si A dan si B ini bukan suatu perbuatan yang melawan hukum ya, misalnya jual beli narkoba gitu kan. Artinya apa? Selama suatu perjanjian memenuhi 4 syarat ini, maka sangat mendasar pada pertimbangan yuridis bahwasannya perjanjian demikian itu sah di mata hukum ya. Selanjutnya, ketika diperhadapkan pada perjanjian lisan seperti apa hukum melihatnya. Adapun sebenarnya asas kalau tidak salah asas Pacta Sunt Servanda ya, di KUH Perdata itu di pasal 1338 ya, di ayat satunya yang menyebutkan setiap perjanjian yang dibuat secara sah atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
dibuatnya asas ini menjadi sebuah kepastian hukum dalam perjanjian. Artinya apa? Mendasar ya, semua perjanjian itu ketika syaratnya terpenuhi, maka sudah ada kepastian dari hukum. Selanjutnya, dalam hukum acara perdata, ketika misalnya persoalan ini sudah sampai di meja hijau, jadi kan substansi dari persoalan ini nanti si A atau si penggugat ketika misalnya dalam suatu sengketa pinjam meminjam uang gitu kan, si A meminjamkan uangnya kepada si B, sementara si B dia tidak mengakui bahwasannya ada peminjaman yang dilakukan secara tidak tertulis ya. Lantas mekanisme seperti apa? Kembali lagi dalam hukum acara perdata ya, alat bukti itu diatur dalam pasal 1866 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga HIR ya. Maka alat bukti-bukti yang sah itu adalah apa? Yang pertama itu bukti surat, yang kedua itu saksi ya, yang ketiga itu persangkaan. Selanjutnya ada pengakuan dan sumpah. Artinya apa? Saya kira sebenarnya sudah terjawab ya. Apakah dalam hal ini perjanjian yang lisan itu sah atau tidak? Secara pandangan saya pribadi sah-sah saja, tapi akan menjadi polemik ketika salah satu pihak tidak mengakui adanya perjanjian ini. Sementara ketika dibuktikan dalam persidangan, hal yang paling penting untuk membuktikan adalah apa? Harus ada bukti dengan surat atau bukti tertulis. Disinilah kelemahannya ya. Disinilah kelemahannya. Sehingga bagi saya adalah apa? Perjanjian lisan memang sah-sah saja di mata hukum, tapi untuk mekanisme pembuktian di pengadilan itu akan mengalami kebuntuan. Sehingga alternatif dari saya pribadi adalah apa? Jikalau kawan-kawan melakukan suatu perjanjian, sebaiknya dilakukan dengan tertulis. Ini untuk sebagai langkah preventif dari kawan-kawan ketika nanti hal yang diperjanjikan ini menjadi polemik ya. Artinya apa? Ketika nanti ada persoalan-persoalan yang merujuk kepada yang dijanjikan, setidaknya kita sudah punya landasan yang kuat atau sudah punya kepastian hukum yang kuat. Ya, mungkin saya di situ kawan-kawan ya. Sekiranya jikalau yang saya bagikan ini berguna, silakan share ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama mengetahui perihal mengenai hukum ya. Sekian dari saya, salam literasi dan salam penegakan hukum.